Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan praktek jaringan multimedia pada materi kita seperti yang kita bahas sebelumnya, penggunaan kabel. Akan kita praktekkan kabel itu untuk aplikasi FTP atau File Transfer Protocol, sebuah protokol yang menjadi basis atau fondasi dari aplikasi berbagi file. Aplikasi berbagi file itu ada banyak. Kalau kita lihat di internet ada Google Drive, kemudian ada Dropbox, kemudian ada Drive One yang punyanya Microsoft. Nah, seperti apa media pertukaran atau protokol pertukaran file itu? Itu yang paling standar kita mengenal dengan istilah protokol FTP atau File Transfer Protocol. Nah, secara lokal kita bisa mempraktekkan. Nah, di sini saya sudah coba hubungkan. Ini ada file yang saya share menggunakan FTP. Ini nanti akan dianya seperti ini. Nah, aplikasi yang dibutuhkan pertama kali untuk menjalankan FTP, ya kalian harus pertama siapkan aplikasi Exam. Ya, kita hanya akan menggunakan FTP-nya, itu FileZilla. Ini untuk FTP server. Nah, untuk kliennya, kalian bisa menggunakan FTP client, FileZilla juga. Kemudian bisa juga menggunakan browser, bisa browser Chrome, Firefox atau Opera. Di sini kita akan menggunakan Opera sebagai contoh kasus saja. Oke, pertama ini saya stop dulu. Nah, untuk menjalankan ini, pertama kalian praktekkan nanti, kalian siapkan dulu aplikasi Exam. Nah, aplikasi Exam ini tidak harus menggunakan aplikasi Exam. Bisa juga kita menggunakan Laragon atau langsung kita menggunakan FTP server. Ya, opsinya banyak. Yang jelasnya kita menggunakan FTP, yaitu File Transfer Protocol. Aplikasinya banyak. Oke, pertama kita harus setting, nyalakan aplikasi FTP servernya. Oke, FileZilla-nya ya. Ya, FileZilla juga salah satu opsi. Ada banyak FTP server. Kalau misalnya kalian search di internet, ya base FTP server software. Ini per Windows akan ada banyak. Nah, ini ada SFTP. Nah, ini ada 5 ya. Oke, yang coba kita buka. Ada banyak aplikasi. Nah, ini diberikan ada FileZilla server ini. Kita bisa download. Nah, kemudian ada SolarWinds SFTP server, ini tampilannya. Kemudian ada server U tampilannya juga. Kemudian ada Cerebas FTP server. Kemudian ada Titan FTP server. Ada ini ya. Nah, saya akan di video ini akan memberi arahan untuk kalian praktekkan nanti dengan menggunakan FileZilla server. Contohnya ya kita misalkan lihat, kita klik, bisa kita download. Oke ya, ini tinggal kita download FileZilla server. Oke, nah selain kita bisa download di sini, sebetulnya FileZilla server ini kita sudah include di dalam software Exam ya. Kalau kita download Exam for Windows. Nah, di sini, ini ada Apache. Aplikasi bagian dari aplikasi Apache server. Nah, kalian bisa download versi Exam untuk Windows. Setelah nanti mau download versi berapa, ya ada. Ya, yang jelasnya yang kita perlukan di aplikasi Exam ini hanya FileZilla-nya ini. Yang
jadi ini biasanya kalau kita menggunakan aplikasi web atau database untuk MySQL-nya, kemudian lainnya. Nah, sekarang kita hanya butuh pensilannya. Oke, cara pertama ya jalankan examnya. Setelah itu yang lain dibiarkan saja. Kita hanya butuh pensilannya. Jadi kita start. Oke. Kalau kita sudah jalankan, sudah start, ini akan muncul seperti ini. Ini port untuk kliennya. Jadi FTP server itu kenapa harus 21? Yaitu adalah standar dari protokol FTP. Kalau protokol HTTP itu untuk web itu protokolnya atau portnya nomor 80. Kalau FTP itu nomor 21 dan semuanya begitu. Setiap aplikasi FTP defaultnya adalah port 21. Oke. Selanjutnya ini adalah port untuk admin. Nah, setelah kita jalankan, pertama yang harus kita lakukan adalah setting admin. Oke. Nah, di sini kita bisa, ini sudah run. Pertama kita mengatur dulu usernya. Oke, kita bisa milih menu di sini. Nah, ini ada di sini edit ya, edit. Kita bisa milih setting, kemudian kita bisa milih user. Kita pilih user. Oke. Nah, di sini ada sudah saya tambahkan admin. Oke, kita mulai dari awal, saya remove dulu. Nah, sekarang kosong. Jadi pertama kali, kalau kalian pertama kali menjalankan, maka user di sini masih kosong, belum ada user. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita menambah. Silakan tambahkan user, misalnya saya pakai Wawan. Oke. Nah, selanjutnya saya set passwordnya. Saya pakai password 123. Usernya Wawan, passwordnya 123. Oke, selanjutnya saya memilih Wawan ini bisa mengakses apa saja. Maka saya setting di sini di set folder. Nah, nanti Wawan saya kasih akses ke folder-folder tertentu. Sekarang saya tambahkan folder yang bisa diakses oleh Wawan. Oke, nah sekarang saya buka di sini saja. Oke, saya kasih akses di sini saja. Oke, di sini ya. Oke, misalnya ya saya buat di sini. Saya buat saja coba file. Oke. Di sini saja kita buat ya. Kemudian di sini saya buat sebuah folder. Oh ya, ini kita buat saja folder baru. Kita beri nama di sini folder baru ini. Kita beri nama latihan FTP server. Oke. Sekarang di dalam drive D di laptop ini saya buat sebuah folder latihan FTP server. Kemudian di sini saya buat folder Wawan. Setelah itu saya kembali ke sini, lalu saya refresh. Oke, saya buat kembali. Latihan ini belum ada ya. Oke, saya close. Kemudian ini saya remove dulu. Saya tambahkan. Coba pilih kembali yang tadi yang sudah kita buat. Latihan FTP server. Kemudian saya pilih Wawan. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah menambahkan folder. Nah, perhatikan di sini hak akses. Hak aksesnya untuk file dia bisa membaca, tapi tidak bisa menulis, tidak bisa menghapus file tersebut. Nah, menulis itu artinya dia tidak bisa mengubah atau menambahkan, mengedit file tersebut. Nah, directoriesnya ini untuk foldernya dia bisa melihat dan bisa melihat sub directory. Tapi dia tidak bisa membuat folder baru dan menghapus folder yang sudah ada. Oke, ini untuk user Wawan. Oke, sekarang saya oke. Ingat tadi. Oke, sebelum saya oke kan di sini masih ada dulu speed limit. Nah,
berapa akses yang berapa kecepatan akses yang akan kita berikan kepada Wawan. Nah, di dalam aplikasi berbagi file, misalkan di lingkungan lokal di perkantoran, kalau jumlah pegawainya sampai ratusan dan semuanya mengakses file secara bersamaan, maka jaringan itu bisa menjadi lambat. Dan ada kemungkinan pengguna atau user yang tidak bisa lagi mengakses ke dalam jaringan atau mengakses file yang di FTP tadi, di FTP server. Kenapa? Karena bandwidth atau jaringannya itu sudah terpakai semua, atau kecepatan jaringannya, bandwidth limitnya itu sudah terpakai. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mengatur bahwa setiap pengguna itu punya batasan akses, misalnya hanya bisa mengakses dengan kecepatan 10 Mbps atau 10 kbps ya, kilobyte per second. Nah, kita bisa mengatur di sini. Nah, kalau kita bisa mengatur no limit, kalau kita tidak membatasi akses. Ya, jadi nanti seberapa cepat user itu bisa mendownload file di server FTP ini, itu bisa kita atur. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian IP filter ini, kalau kita ingin memblok akses dari IP tertentu, misalkan ada pengguna yang terlalu banyak mendownload, ya, atau dia mengakses hal-hal yang dilarang ya, di dalam sebuah institusi, maka kita bisa membatasi, atau justru kita juga bisa hanya mengizinkan IP tertentu. Nah, ini gunanya dari filter IP. Nah, tapi nanti ini tentu nanti kita praktekkan di dalam jaringan. Oke, jadi saya oke. Oke, ini sudah selesai di dan setting akun sending akun setting. Nah, berarti kita sudah punya akun di dalam FTP server. Oke, selanjutnya kita akan mengaksesnya. Nah, kita mengaksesnya menggunakan tadi FileZilla client. Nah, kalau belum ada, install dulu. Nah, ini FileZilla app. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, di sini ada FileZilla server, download FileZilla servernya untuk aplikasi servernya. Nah, untuk akses kliennya, kalian harus mendownload FileZilla untuk klien. Nah, ini servernya, ini untuk klien. Coba ini untuk klien ya. Nah, ini klien. Nah, setelah diinstal tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya, seperti ini, lalu kita klik muncul. Oke. Nah, sekarang bagaimana mengaksesnya? Kita mengaksesnya tadi dengan cara domainnya ya. Karena ini lokal, jadi kita masukkan localhost. Nah, username-nya tadi adalah Wawan. Passwordnya adalah 123. Kemudian portnya adalah port 21. Nah, kembali port 21. Kemudian quick connect. Oke. Oke. Ini sudah ada ya. Nah, ini belum, karena ini di sini, ini belum ada filenya. Nah, coba kita kembali ke sini. Nah, bagian FTP di Wawan, ini belum ada file. Coba kita buat file satu di sini. Nah, buat file. Nah, ini misalkan saya buat file teks. Contoh. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali sini. Coba kita refresh. Refresh dulu. Nah, ini sudah ada file contoh yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh aksesnya. Nah, sekarang coba kita akses pakai browser. Kalau kita ingin akses pakai browser, nah, kita bisa localhost FTP. Nah, oke, sekarang caranya, oke, kita close dulu. Kita buka. Cara aksesnya, kalau HTTP itu biasanya kita tinggal tulis domainnya. Tapi kalau FTP kita harus tulis seperti ini, FTP di2, kemudian slash 2 kali dan localhost domainnya ya. Bentar.
Nah, ini sekarang dia minta username. Masukkan Wawan. Kemudian passwordnya 123. Nah, ini. Maka file tadi yang kita sharing sudah terlihat. Nah, perhatikan di sini bahwa dengan adanya fasilitas seperti ini, maka pengguna tadi, Wawan tadi, bisa mengaksesnya di internet atau di mana saja selama dia memiliki koneksi ke server dan memiliki akses ke domainnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengedit ini, perhatikan di sini, ini tentu tidak bisa kita edit di sini, tapi kita bisa mengeditnya di sini. Misalnya saya edit di sini, view edit. Nah, ini saya tambahkan. Ingat tadi Oke, sekarang coba kita save. Oke, close. Nah, ini. Yes, coba kita. Yes. Ini pesannya tidak bisa di transfer. Nah, coba kita lihat apakah dia berubah. Ini masih kita buat buka. Ini tidak berubah. Nah, kenapa tidak berubah? Perhatikan di sini aksesnya. Perhatikan, kita buat kembali ini. Perhatikan akses Wawan di share folder. Di sini aksesnya ini hanya bisa membaca, tidak bisa mengedit. Oke, sekarang kita ubah, kita ganti, kita kasih centang, bisa berubah. Oke. Nah, sekarang kita kembali sini, coba kita refresh. Nah, ini tadi file error karena permission denied, tidak bisa mengedit. Kita sudah memberikan izin. Oke, sekarang kita edit kembali. Oke, sekarang coba kita disconnect dulu ya. Tapi kembali di board yang sekarang kita refresh. Kita pilih saja. Ini kita close saja. Oke, sekarang kita edit. Atau kita edit name saja ya. 01. Ini belum bisa. Sekarang coba kita disconnect dulu. Oke, connect. Ini oke. Ini belum bisa. Atau kita tambah saja create new file. Misalnya test 1
Oke, kemudian kita edit. Saya adalah gambar. Oke, save. Kemudian kita oke. Oke, ini masih permission denied. Coba kita ke sini. Ini sudah masuk, cuma tidak bisa. Oke, coba kita akses grupnya, folder, delete. Ini coba kita centang semuanya, filenya ini ya, append ya, editnya ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini, kita kembali edit. Oke, kita coba hapus. Kita coba edit kalau bisa saja. Oke, harusnya di sini akan terhapus. Oke, terhapus. Sekarang kita bikin file baru di sini. New file. Misalnya contoh sebuah txt. Kemudian kita edit. Saya adalah programmer. Kemudian save. Yes. Nah, ini sudah berhasil ditransfer. Berarti sudah coba kita refresh. Nah, ini sudah bertambah. File size-nya sudah bertambah. Terusnya di sini juga sudah ada. Ini sudah ada file. Kalau kita buka, ini sudah ada. Oke, selanjutnya coba kita akses di browser. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah ada file. Nah, sekarang kita sudah berhasil mempraktikkan memberikan akses user ke sebuah file manajemen ya, atau penyimpanan file storage di internet. Nah, sekarang bagaimana kita misalkan memberikan akses yang berbeda? Nah, ini di sini kemudian nilai plus dari aplikasi FTP. Kita bisa memberikan akses berbeda kepada pengguna yang berbeda. Contoh saya tambahkan misalnya Aco. Aco ini kemudian saya kasih akses folder. Terlebih dulu saya buat folder di sini, di bawahnya Wawan itu folder Aco. Ini Aco. Oke. Kemudian di Aco ini saya menambahkan file text file Aco testing. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan share foldernya, saya add. Kemudian di sini saya latihan FTP server, kemudian saya arahkan folder Aco. Nah, oh iya, Aco tadi ini kita harus setting passwordnya Aco 123. Kalau share folder, ya dia bisa read, dia bisa write, kemudian dia bisa pen ya, mengedit. Oke, selanjutnya sekarang kita sudah punya dua user. Nah, selanjutnya coba kita akses berbeda. Nah, tadi di dalam filenya ini saya mengaksesnya ada dua file ya, ada Wawan, ada Aco. Nah, sekarang kalau menggunakan user name Wawan, ini contoh filenya. Kalau kita refresh, tadi masih ini. Sekarang kalau saya menggunakan username Aco, passwordnya sama tadi, portnya port 21, kemudian saya connect, kemudian saya di tab. Ini ada dua, ini Aco, ini Wawan. Maka dia mengakses folder yang berbeda. Berarti kan dia mengakses folder yang berbeda. Dia mengakses folder, kalau Aco mengakses folder Aco, Wawan. Nah, sekarang yang menarik adalah kalau saya menambahkan sebuah user,
User itu misalnya adalah user admin. Admin ini, oke, kemudian passwordnya juga terserah kita. Sekarang saya menambahkan password 111, jadi 3 kali 1. Oke, selanjutnya share folder, saya kasih akses. Nah, di sini di admin ini saya kasih akses, dia bisa melihat datanya Acok dengan Wawan. Jadi saya kasih akses latihan FTP. Oke. Nah, dan selain itu juga admin ini saya kasih akses dokumen juga, file dokumen. Oke. Jadi banyak foldernya dia. Dokumen, dan bisa saya tambahkan, termasuk tadi Wawan, Acok, bisa saya tambahkan folder yang berbeda. Oke, seperti itu. Kemudian untuk ini dia bisa write, delete, append, kemudian create, delete. Oke, dia tidak bisa delete ya. Ya, anggaplah dia bisa melihat foldernya Acok dan Wawan, tapi dia tidak bisa delete. Oke, ini admin untuk admin. Oke. Nah, selanjutnya saya kalau mengakses di sini, nah saya bisa, ini tadi saya ganti username-nya admin, kemudian passwordnya tadi 111, ini 21. Oke, nah saya video tab, nah maka dia akan bisa mengakses foldernya Acok dengan foldernya Wawan. Seperti itu. Ini ada Acok, ada Wawan di dalamnya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tadi ada folder yang ini karena folder ini admin, ini kita remove ini, kita tambah yang lain. Misalnya saya akan menambahkan ya, ini dia bisa mengakses home directory, kemudian dia bisa ini karena di set home directory-nya, bisa kita ganti ke sini ya. Kalau set home directory, berarti ini yang dibuka pertama. Kalau ini yang di set, ini yang dibuka. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita mau mengakses di Opera, nah, kita tinggal sama seperti tadi, localhost. Nah, ini. Nah, sekarang kalau saya menambahkan yang baru, misalnya FTP localhost, nah, maka ini terbuka yang punyanya Wawan. Tapi misalkan saya membukanya yang baru, contoh saya buka ini, saya buka ini. Oke, coba kita close ini, kemudian kita FTP localhost. Kali ini kita masukkan passwordnya. Nah, ini kita buat buka di private dulu saja. Sekarang FTP, oke, localhost. Nah, ini sekarang kita masukkan Acok ya, Acok, kemudian passwordnya 123. Maka folder yang terbuka itu adalah foldernya Acok. Ini kita tunggu. Harusnya folder yang terbuka adalah folder. Ini lambat.
Jadi ya, coba kita buka FTP lagi. Nah, sekarang ini kita bukanya admin. Lihat. Ini aja. Nah, ini Aco sudah terbuka. Nah, sekarang kita sini lagi. Nah, ini kita close saja dulu. Sudah terbuka berarti kita uji lagi yang admin. Kering tempe nggak dipanasi sama Mas? Ikut pas? Kering tempe. Ini nggak usah dikulkas. Kita dulu ya. Itu mau yang buaya ya. Oke, kita coba buka lagi. TP. Contohnya oke, misalnya wawan tadi ya, admin kemudian 111. Oke. Ini sudah login. Mungkin maksudnya sudah, aduh ini tidak benar passwordnya. Admin. Oke, berhasil. Sudah berhasil logon. Ya, kita menunggu. Lambat ya, oke, sudah terbuka. Jadi prosesnya ya komputernya saja ya lambat ya. Nah, intinya bisa terbuka, ini bisa foldernya ada. Oke. Kalau misalnya kita ganti home directory-nya, kita di admin, kemudian share foldernya ini kita ganti set as home directory-nya. Oke, sekarang kita refresh ini. Oke, kita coba di sini karena lambat, yang tadi lambat. Nah, sekarang kita refresh yang ini. Kita refresh yang ini. Contoh refresh. Ya, ini karena di dalam folder test itu kalau kita ke sini isinya pasti itu ya, ini di sini itu yang bisa. Oke, ya demikian praktek FTP kita pada kesempatan kali ini. Untuk praktek filter IP address nanti bisa kita praktekkan menggunakan kabel LAN ya. Kita hubungkan 2 komputer atau 3 komputer, lalu kita coba filter atau membatasi hanya IP address tertentu yang bisa mengakses. Oke, silahkan praktekkan dan sesuai dengan kelompok masing-masing.